kelompok 12 akan mempresentasikan hasil analisis kami. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Orindi Ratnaswari dengan NIM 2017-310556. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis fundamental. Analisis fundamental menggabungkan analisis ekonomi, industri, dan perusahaan untuk memperoleh gambar mengenai harga wajar saham dan memproyeksi nilainya di masa yang akan datang. Dalam konteks ekonomi, analisis fundamental mungkin memfokuskan pada data ekonomi untuk nilai pertumbuhan ekonomi saat ini dan masa datang. Setelah itu, pada tingkat industri, penilaian bisa dilakukan terhadap kekuatan permintaan dan penawaran atas produk yang ditawarkan. Pada tingkat perusahaan, analisis fundamental mengkaji data keuangan, manajemen, konsep bisnis, dan persaingan. Setelah itu, saya akan menjelaskan tahapan dalam analisis fundamental. Yang pertama yaitu ekonomi global, di antaranya kurs falas dan suku bunga asing atau Fed. Yang kedua, ekonomi domestik, yaitu melihat pada indikator ekonomi dan moneter. Contohnya tingkat pengangguran, produksi industri, pesanan barang durable, laba perusahaan, penjualan retail, dan aktivitas perumahan. Setelah itu, tidak ada indikator yang paling penting. Dan selanjutnya melihat pada gabungan indikator utama. Setelah itu saya akan menjelaskan alat analisis fundamental. Yang pertama yaitu earning per share atau EPS. Rumusnya EPS yaitu OPAT atau laba operasional setelah pajak yang tersedia bagi pemegang saham dibagi dengan rata-rata jumlah saham. Rata-rata jumlah saham adalah jumlah lembar saham yang beredar selama periode tersebut. EPS merupakan laba untuk setiap lembar saham. EPS merupakan metode yang umum digunakan untuk menyatakan laba perusahaan, perlu diperhatikan laba operasi. Yang kedua yaitu price to earning ratio atau PER. PER yaitu dengan rumus harga per saham sekarang bagi laba per lembar saham. Price to earning ratio menunjukkan berapa kali harga pasar melebihi EPS. Merupakan indikator atas antisipasi pasar akan laba perusahaan di masa datang dan kualitas laba masa lalu. Rasio ini harus selalu dimasukkan dengan menilai potensial suatu perusahaan karena rasio ini merupakan ukuran yang sangat tepat untuk mengkonversi laba ke harga saham secara perbandingan, sehingga memungkinkan kita untuk mengukur nilai potensial perusahaan dibandingkan dengan perusahaan lain dan pasar atau industri secara keseluruhan. Setelah itu saya akan menjelaskan earning per share growth atau EPS GR. EPS GR yaitu EPS sekarang dibagi dengan EPS sebelumnya dikali 100% dikurangi dengan 100. Pertumbuhan yang konsisten seharusnya menyebabkan kenaikan harga saham. Pertumbuhan EPS dipandang sebagai indikator utama kinerja harga saham. Dengan kata lain, jika EPS meningkat selama beberapa periode dan diproyeksikan meningkat di masa datang, kita seharusnya berharap harga saham akan naik juga. Untuk menarik investor, perusahaan perlu untuk mempertahankan pertumbuhan laba yang stabil dalam waktu yang lama. Setelah itu, saya akan menjelaskan price earning growth. Rasio ini jarang diperhatikan. Rasio ini sangat bermanfaat untuk mengidentifikasi growth stock yang memiliki PER tinggi. Biasanya PER lebih besar dari 25 dipandang skeptis. Tetapi jika PER yang tinggi ini didukung dengan kinerja EPS GR yang baik serta melebihi ekspektasi pasar, maka perlu mendapat perhatian. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang dividen per share atau DPS. Rumusnya yaitu dividen tunai yang dibayarkan dibagi dengan rata-rata jumlah lembar saham beredar. Dividen per share atau DPS mirip dengan EPS dalam hal memberikan informasi kinerja perusahaan serta gambaran menjadi dividen payout ratio atau DPR. Akan tetapi, DPS merupakan jumlah aktual yang diterima oleh pemegang saham atas setiap lembar saham yang dimiliki. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang dividen yield. Dividen yield yaitu rumusnya dividen per saham tahunan dibagi dengan harga pasar saham sekarang. Dividen per share yield atau dividen yield merupakan DPS tahunan dibagi dengan harga penutupan saham, sedangkan dividen cover menunjukkan beberapa kali dividen di cover oleh EPS terakhir. Dividen yield merupakan tingkat keuntungan yang diharapkan atas investasi bila saham dibeli pada harga pasar saat ini. Di Indonesia, dividen yang dibayarkan relatif kecil dibanding capital gain. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang dividen cover. Dividen cover merupakan suatu indikator perusahaan membayar dividen di masa datang. Jika DPS melebihi EPS, DPS masa datang akan turun kecuali perusahaan dapat meningkatkan kinerjanya. Jika DPS melebihi EPS, jelas hal ini tidak bertahan dengan lama. Setelah itu saya akan menjelaskan tentang dividen cover. Dividen cover rumusnya yaitu laba per saham dibagi dengan dividen per saham. Setelah itu yaitu kesimpulan. Di sini saya menggunakan checklist kekuatan finansial.
Checklist kekuatan finansial dari yang pertama yaitu PT Golden Flower Tbk, yang kedua PT Indonesia Kendaraan Terminal Tbk, yang ketiga Unilever Indonesia Tbk, yang terakhir yaitu PT Astra International Tbk. Earning per share yaitu berwarna hijau, price to earning ratio berwarna hijau, earning per share growth rate berwarna hijau, price earning growth rate berwarna hijau, dividen per share yield dan cover berwarna hijau. Di sini kita bisa melihat bahwa pasar sampai tingkat tertentu mengakui adanya perbaikan prospek perusahaan dan ini menyebabkan harga pasar naik selama 12 bulan terakhir. Akan tetapi, rasio pertumbuhan price to earning menunjukkan bahwa masih terdapat kemungkinan harga akan naik. Dengan demikian, bukanlah sesuatu yang tidak realistis bila kita memasukkan saham ini dalam daftar beli. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Cynthia Agustina Zahra dengan NIM 2017 310 500. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teknikal. Analisis teknikal akan memproyeksikan harga saham di masa datang dengan menggunakan data perdagangan. Analisis teknikal atau dikenal dengan analisis chartis biasanya melihat harga volume dan indikator psikolog dari waktu ke waktu. Analisis teknikal melihat tren dan pada pola data pasar histori yang mengidentifikasikan pergerakan harga di masa datang. Nah, yang selanjutnya itu prinsip dasar analisis teknikal berdasarkan pada hukum pemerintah dan hukum penawaran. Yang kedua itu harga akan naik ketika permintaan melebihi penawaran dan harga akan turun ketika penawaran melebihi permintaan. Nah, terdapat 4 prinsip dasar. Yang pertama itu jika harga naik dibarengi dengan kenaikan volume, maka harga berikutnya akan cenderung naik. Dan yang kedua itu jika harga naik dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya akan dikonsolidasi dan cenderung menurun. Dan yang ketiga itu jika harga turun dibarengi dengan kenaikan volume, maka harga berikutnya akan cenderung semakin turun. Dan yang terakhir, jika harga turun dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya akan konsolidasi dan cenderung naik. Nah, yang terakhir ini saya akan menjelaskan tentang Bollinger Band. Bollinger Band merupakan batas atas dan batas bawah. Batas ditetapkan dengan menggunakan standar deviasi SD di atas dan di bawah MA. Sinyal dijual dibentuk bila harga memotong ke bawah batas atas, sedangkan sinyal beli terbentuk bila harga memotong ke atas harga bawah. Batas akan melebar dan menyempit mengikuti fluktuasi harga. Di sini saya akan menjelaskan analisis teknikal yang telah saya beli oleh rekan saya. Nah, yang pertama itu alasan saya membeli saham Astra International dan Indonesia Kendaraan Terminal teknik menggunakan indikator Bollinger Band karena harga saham memotong atau mendekati batas bawah, jadi diprediksikan meningkat. Sedangkan alasan kedua, alasan saya membeli saham Golden Flower dan Unilever yaitu harga naik dibarengi dengan volume, maka harga akan cenderung naik. Nah, yang terakhir yaitu hasil portofolio kami. Hasil portofolio mengalami keuntungan sebesar 0,14% dikarenakan kita mengikuti prinsip dasar analisis teknikal, yaitu yang pertama, ketika harga naik dibarengi dengan kenaikan volume, maka harga berikutnya cenderung naik. Dan jika harga turun dibarengi dengan penurunan volume, maka harga berikutnya akan konsolidasi dan cenderung naik. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya mengucapkan terima kasih.